Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan materi di pemrograman web. Kemarin kita sudah belajar bagaimana memasukkan data dari database MySQL ke template HTML yang sudah jadi. Nah, sekarang hari ini saya akan menambahkan beberapa yang berkaitan dengan materi. Yang pertama adalah nanti insert ya. Jadi memanfaatkan beberapa form yang ada di template hosting ini ya, yang kemarin kalau kita lihat ada di halaman kontak. Saya harap Anda sudah mencoba kemarin memodifikasi menu-menu navigasi yang ada di kontak. Kalau kita lihat di bagian bawah kontak form itu ada komponen-komponen input, ada teks, kemudian ada text area juga, dan ada tombol. Nanti kita akan coba untuk memanfaatkan ini untuk insert ke basis data. Nah, sebelumnya mungkin kalau Anda lihat mapnya berubah. Nah, sedikit trik, kalau Anda ingin memasukkan map ke dalam halaman web, Anda cari koordinatnya ya. Paling gampang itu Anda buka Google Maps, kemudian Anda cari lokasi yang mau ditampilkan di halaman web ya. Caranya misalnya ini sudah tertuju, terpointing di sini ya, misalnya kampus 2. Anda cari bagikan tombol share begitu ya. Nanti ada ini sematkan peta. Nah, Anda copy salin HTML-nya ini. Jadi ini berisi kode-kode yang kalau kita embedded atau kita tanamkan di halaman web, biasanya ini pakai formatnya HTML. Ini bisa langsung nanti kalau online, ini harusnya online ya, akan menampilkan koordinat atau dari yang kita pointing di sana. Nah, salah satunya kalau kita kemarin menggunakan template-nya hosting ini ya, ini ada di kontak yang sudah misalnya kalian modifikasi dijadikan PHP, cari saja kelasnya map. Nah, iframe-nya ini berfungsi untuk menampilkan Google Map tadi. Jadi kode-kode ini tidak usah diubah. Jadi bawaan dari Anda mengcopy ini ya, disalin, di copy, Anda langsung blok iframe sampai iframe penutupnya ini. Ini sudah otomatis nanti ketika kita jalankan akan membuka map atau halaman dari Google Map sesuai dengan yang kita kehendaki tadi. Oke ya. Itu sedikit tambahan. Kemudian balik lagi ke kontak form tadi ya. Di sini ada 4 isian yang akan nanti kita pakai. Siapkan tabel misalnya kontak form begitu ya. Nama tabelnya misalnya dengan struktur seperti ini, ada nama, instansi, email, pesan. Ini kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini untuk pengisian pertanyaan ataupun istilahnya yes kontak form gitu ya. Nah, kita langsung ke kodenya. Sebelum saya membahas bagaimana menyimpan, saya tunjukkan dulu apa-apa yang kita ubah di templatenya. Yang pertama, Anda lihat di bagian kontak formnya itu ada 4 bagian ya, tadi ini 1, 2, 3, 4 ini yang saya modifikasi. Anda lihat saya tambahkan name, nama komponen, ada nama, kemudian instansi, email, dan pesan sesuai dengan yang kita konsep ya, atau yang kita tetapkan sesuai dengan nama tabel, biar nama kolom ya, biar sama. Nah, kemudian selain name saya berikan value. Kenapa value saya berikan? Ketika kita melakukan suatu aktivitas di form, terkadang ada isian yang kurang lengkap. Misalnya ini saya isi Ardi Sanjaya, kemudian ini alamat instansinya, emailnya saya lupa, dan pesannya lupa juga tidak saya berikan. Saya langsung kirim pesan saja. Nah, di sini ada pesan, ada isian yang kurang lengkap ya. Nah, ketika saya mau melakukan isi ulang, apa yang sudah saya isikan tidak hilang ya. Ini juga salah satu
kaidahnya kita membuat form, jadi mempermudah atau bagian dari IMK ya, supaya orang itu tidak meninggalkan halaman ini. Jadi tinggal melanjutkan apa yang kurang ya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Tujuannya adalah ini kalau kita tadi melakukan ada kekurangan pengisian, maka yang sudah kita isikan bisa kita panggil lagi. Caranya bagaimana? Ya setelah ini ya. Jadi Anda bedakan nanti dengan kode yang sebelum diubah dan yang sudah diubah. Yang sudah saya tambahkan hanyalah name dan value saja. Variabelnya saya buat sama dan nama komponennya juga saya buat sama. Kemudian di instansi juga demikian, saya tambahkan name dan value. Kemudian kalau Anda lihat ada placeholder. Ini fungsinya adalah sebagai penanda komponen. Misalnya kalau dia seperti ini, placeholder itu memberikan bantuan atau semacam panduan supaya kalau saya arahkan kursor ke sini, di situ ada tulisan samar email. Nah, berarti di sana kita harus memasukkan email. Meskipun sebenarnya kita juga bisa memberikan pengaman bahwa email itu harus ada simbol @ sama .com atau .apa seperti itu sebagai pengaman ya. Jadi tujuannya adalah nanti untuk menghindari atau mengurangi kesalahan. Yang selanjutnya ada text area yang dipakai untuk menampung pesan. Biasanya pesan itu berupa teks yang panjang, sehingga lebih efektif kalau kita menampilkan komponennya dalam bentuk text area. Di sana saya berikan juga name sama isian supaya nanti kalau misalnya kita ada kekurangan pengisian di komponen yang lain, form yang lain, ini masih bisa ditampilkan lagi. Terakhir tombol, saya berikan nama submit kontak. Nah, submit kontak. Oke, ini yang bawah tidak saya pakai ya. Oke, nah di sini form yang kita pakai menggunakan metode post ya. Actionnya adalah kosong, yang mana kalau berarti kosong ini tertuju di halaman yang sama. Nah, karena tertuju di halaman yang sama, maka proses pengolahan formnya juga saya lakukan di sini ya. Saya lakukan di sini maksudnya di halaman kontak PHP. Sehingga di awal saya perlu ngecek apakah submit kontak tombol ini ya, tombol ini itu aktif atau ada isinya. Jadi baris nomor 3 ini juga bisa dipakai untuk memastikan tombolnya terpencet atau tidak. Jika tidak terpencet ya, dalam kondisi pertama kali di loading ya, otomatis kan submit kontak kan tidak ada isinya, kosong ya, iset untuk ngecek isinya. Maka ketika pertama kali dijalankan, ini yang berlaku ya. Variabel nama, instansi email dan pesan itu kosong. Nah, kalau keempat variabel ini kosong, otomatis di sini di 4 komponen itu juga kosong ya. Sehingga pertama kali di load ini kosong ya. Nah, kalau ini kita isi ya dengan isian lengkap misalnya, kemudian kita klik submit, maka otomatis keempat variabel itu kan ada isinya karena kita tadi isi. Nah, di sini ngecek kalau isiannya lengkap ya, variabel nama tidak sama dengan kosong dan seterusnya, maka berlaku proses insert ya. Ketika proses itu berhasil, ada pesan, saya menggunakan JavaScript biar tampil message box begitu ya. Anggap saja pesannya, terima kasih telah mengunjungi kami ya. Nanti kalau saya tulis silakan datang kembali, nanti kayak Indomaret nanti malah. Nah, kenapa di sini saya kosongkan? Kalau sudah berhasil tersimpan, maka data yang sudah Anda ketikkan atau diketikkan oleh si user tadi itu tidak perlu ditampilkan. Sehingga kalau sudah tersimpan di database, variabel 4 ini kosong, otomatis nanti kalau dia lari ke bawah atau memproses baris selanjutnya, ini juga akan kosong. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau misalnya proses simpan di servernya gagal, entah karena error, entah karena dia lagi galau atau yang lain ya, ya anggap saja ada pesan error ya, silakan coba beberapa saat lagi misalnya pesan errornya seperti itu. Nah, kalau semisal
ada yang isian tidak lengkap, ini salah satu cara untuk mengetahuinya, maka dia akan lari ke sini ya, else ya. Mohon periksa kembali ya. Berarti ini ada isian yang kurang lengkap. Otomatis karena keempat variabel itu tidak kita otak-atik, maka tetap akan tampil di sini. Nah, seperti yang kita coba tadi. Kita coba sekali lagi aja. Saya hanya mengisikan nama, kemudian misalnya company ininya UNP begitu, kemudian pesannya. Nah, ternyata ada yang kurang ini ya. Kita kembali lagi ke sini, pesannya masih ada, emailnya yang kosong. Nah, saya isi email saya kirim. Nah, ini berarti terima kasih telah menghubungi kami. Anggap saja itu sesuai dengan yang ada di sini tadi, bahwa ini sudah berhasil disimpan. Oke, kita oke saja. Kita lihat kosong ya, berarti dia kembali ke awal. Kenapa kosong ya? Karena ini kita kosongkan ya. Sekali lagi itu harus dikosongkan karena nanti untuk antisipasi orang akan mencet 2 kali ya. Jadi setelah berhasil memproses formnya ini itu harus dikosongkan ya. Kalau kenangan jangan dikosongkan, biarkan saja. Hanya form saja yang perlu dikosongkan. Oke ya. Nah, kita lihat di database-nya. Nah, ini dia sudah masuk ya. Kita coba yang kedua, namanya misalnya ini Rama Yuda Wardani, company-nya PT ABC, emailnya misalnya student 1 begitu ya. Ini contoh pesan. Nah, kita send. Oke ya, ini kosong, tapi kenangan jangan sampai kosong sekali lagi. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Nah, saya highlight lagi. Jadi untuk proses pengolahan formnya, karena di sini form actionnya saya buat kosong, yang mana berarti itu berlaku di form ini sendiri atau di halaman ini sendiri ya. Kenapa kok masih tetap terbuka di kontak? Ya karena di sini kan tidak berubah, kita tidak mengubah variabel halaman ya. Jadi ini masih menggunakan contoh template yang kemarin saya kupas kemarin ya. Jadi nggak kemana-mana. Kalau misalnya Anda menggunakan form dengan action yang kosong, ini tidak akan mengubah URL-nya. Oke, begitu ya. Saya kira itu tambahan materi yang berkaitan dengan insert. Untuk selanjutnya Anda bisa mengotak-atik misalnya menggunakan Dropbox atau menggunakan combo box, radio box, silakan dicoba-coba. Tapi intinya kalau tidak mau ribet, biasanya proses form itu lebih enak berlaku di halaman yang sama ya. Contohnya seperti ini. Saya kira itu silahkan dicoba dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.